Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Putra Ardiansyah dari kelas 10 TAP 3, absen 17. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang ada di buku paket Basic SHE. Nah, materi yang akan saya jelaskan itu ada 5, yaitu yang pertama pelaporan insiden, yang kedua pengaman mesin, yang ketiga kesehatan kerja, yang keempat ergonomi, dan yang kelima alat pelindung diri. Masuk ke materi pertama, yaitu pelaporan insiden. Mengapa insiden harus dilaporkan? Yang pertama, untuk mengetahui permasalahan dan melakukan pencegahan supaya tidak terulang. Yang kedua, memastikan korban jika ada agar mendapatkan perawatan yang semestinya sehingga tidak bertambah parah. Yang ketiga, untuk memberikan komitmen kepada karyawan bahwa perusahaan dan atasan melindungi dan memperhatikan keselamatan kerja karyawan. Yang keempat, untuk pemenuhan terhadap peraturan perundangan. Nah, di sini ada gambar perbandingan berkecelakaan. Nah, untuk yang paling bawah itu yang paling sering terjadi, yaitu 600 insiden tanpa cedera atau kerusakan yang terlihat. Jadi insiden tersebut tidak menimbulkan kerusakan ataupun kerugian. Nah, di atasnya ada 30 insiden kerusakan harta hak milik. Jadi insiden ini itu menyebabkan kerugian harta maupun material. Nah, di atasnya ada 10 cedera ringan, yaitu cedera yang tidak sebegitu parah namun butuh pertolongan pertama. Dan yang paling atas sendiri itu ada 1 cedera serius ataupun cacat. Jadi cedera ini bisa menyebabkan kematian ataupun cacat tetap. Insiden tidak dilaporkan. Ada kecenderungan di industri, insiden yang dilaporkan hanya insiden-insiden besar belaka. Itu pun tidak semuanya dilaporkan. Beberapa hal yang menjadi alasan mengapa hal ini dilakukan dijelaskan sebagai berikut. A. Kurang pengertian atau alasan. Jadi pekerja itu kurang mengetahui betapa pentingnya melaporkan insiden-insiden maupun besar ataupun kecil. Nah, karena kurangnya pengertian tentang betapa pentingnya melaporkan insiden, mereka menjadi kehilangan motivasi untuk melaporkan insiden-insiden tersebut. B. Kurangnya tanggung jawab dan tanggung gugat. Jadi di kondisi ini itu pekerja menganggap kalau ada insiden itu bukan masalah mereka ataupun tanggung jawab mereka, melainkan masalah orang lain ataupun tanggung jawab orang lain. Yang C. Takut terhadap kedisiplinan. Jadi di kondisi ini pekerja takut diberi tindakan kedisiplinan oleh pihak manajemen atau perusahaan. Untuk D. Peran staf medis di lapangan. Banyak pekerja yang memilih dirawat dokter mereka pribadi, bukan dokter dari perusahaan. Mereka memilih dirawat dokter pribadi karena bisa mendapat izin cuti. Jika dirawat oleh dokter dari perusahaan, kebanyakan malah mereka disuruh untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil sampai mereka sembuh, bukannya diberikan izin cuti. Yang E yaitu pita merah. Nah, di kejadian ini tuh para pekerja sudah pernah melaporkan insiden, namun mereka menganggapnya itu hal yang sia-sia karena mereka harus mengisi dokumen, mengisi forum, dan itu membutuhkan waktu yang lumayan banyak. Jadi mereka menganggap bahwa itu hanya kegiatan sia-sia. Yang F, takut akan rusaknya citra diri dan nilai rapor yang buruk. Jadi setiap ada insiden itu pasti akan dicatat untuk kepentingan perusahaan dan juga dicatat di rapor pekerja. Jadi si pekerja takut jika rapornya nanti itu jelek ataupun namanya menjadi jelek. Selain itu dia juga takut membebani rekan kerja. Nah, di sini ada contoh-contoh laporan kecelakaan. Di sini ada tanggal, waktu, diisi waktu dan tanggal. Untuk pekerjaan itu diisikan pekerjaan yang sedang dilakukan. Untuk lokasi itu diisikan lokasi itu kejadian di mana, area kerjanya, lalu area itu area kejadiannya di mana. Nah, di bawahnya ada kerugian yang ditimbulkan. Yang pertama ada kecil, serius, dan besar. Itu tergantung. Kalau kecil dicentang kecil, kalau serius dicentang serius. Selanjutnya ada korban. Di sini itu berisi tentang biodata korban, ada nama, jenis kelamin, usia, bagian pekerjaannya di mana. Setelah itu ada juga dia cedera apa dan juga penanganannya apa. Setelah itu ada investigasi kecelakaan. Nah, investigasi kecelakaan itu berisi kronologi dari awal mula terjadinya kecelakaan sampai tindakan penanganannya itu seperti apa. Lalu di sini ada penyebab langsung ataupun penyebab tidak langsung. Nah, untuk penyebab langsung di sini ada
area kerja yang licin. Jadi area kerjanya itu licin menjadi penyebab langsung. Setelah itu ada tindakan bahaya, yaitu tergesa-gesa turun melalui scaffolding. Nah, penyebab langsung itu adalah penyebab yang secara langsung menjadi penyebab langsung terjadinya kecelakaan. Nah, untuk penyebab tidak langsung yaitu yang secara tidak langsung. Contohnya di sini ada penyebab tidak langsung pribadi, yaitu kelalaian pada saat bekerja. Lalu di bawah sini ada kolom saksi. Saksi itu adalah siapa yang melihat kejadian tersebut, melihat kejadian kecelakaan secara langsung. Di sebelahnya ada disusun pengawas K3. Jadi ketika melaporkan insiden atau kecelakaan, di situ akan diketahui oleh pengawas K3 dan pengawas K3 akan mengisi kolom yang di sini. Sebelahnya ada mengetahui manajemen. Jadi manajemen harus tahu bahwa ada insiden yang dilaporkan. Jadi nanti kalau sudah melaporkan insiden, manajemen akan mengisi di kolom sini. Setelah itu di bawah sini ada dokumentasi. Dokumentasi itu berisi foto-foto tentang tempat kejadian. Nah, gunanya adalah untuk perbaikan di kemudian hari supaya tidak terulang kembali kejadian yang sama. Di sebelahnya juga ada contoh lain dari laporan kecelakaan. Di sini isinya hampir sama. Yang berbeda hanyalah jenis kecelakaan. Jenis kecelakaan di sini ada langsung disebutkan. Contohnya itu menabrak, tertabrak, terperangkap, tersangkut, tertimbun, dan lain-lain. Di sini juga bisa mengisi kecelakaan yang lain bila nggak ada di kota-kota ini. Selain itu di sini juga tertuliskan kerugiannya. Itu ada tak cedera, cedera ringan, cedera sedang, cedera berat, dan meninggal atau fatal. Nah, kelebihannya di sini itu cederanya dijelaskan. Jadi buat para pekerja yang masih belum tahu cedera ringan itu apa, cedera berat itu apa, nah di sini itu dijelaskan supaya mereka tahu. Catatan: laporkan semua kecelakaan atau kerusakan pada peralatan walau sekecil apapun. Kerusakan kecil dapat meningkat menjadi besar atau serius jika tidak dilaporkan. Dengan bekerja, Anda bertanggung jawab langsung pada cara Anda bertindak di tempat kerja. Selama istirahat, semua tempat kerja memiliki potensi bahaya. Selanjutnya yaitu materi pengaman mesin. Pengaman mesin merupakan cara untuk meminimalisir resiko kecelakaan, kesakitan, kerusakan, atau kematian yang dapat timbul ketika ada kontak dengan bahaya. Pengaman merupakan perlindungan secara fisik yang mencegah kontak dengan bahaya ketika mesin beroperasi. Pengaman dapat juga digunakan untuk peralatan berputar atau berjalan. Pengaman mesin biasanya dihubungkan dengan pembatas, di mana melindungi pekerja dari bahaya pada titik tertentu di dalam operasi suatu alat. Di bawah ini adalah jenis-jenis dari pengaman mesin. Yang pertama ada fixed guard. Fixed guard itu pengaman mesin yang sudah tertempel permanen dan tidak bisa dipindahkan. Jadi pengaman mesin ini itu sudah jadi satu dengan mesinnya, jadi tidak bisa dilepas. Yang kedua ada interlocking guard. Interlocking guard itu pengaman yang contohnya itu seperti misalnya ada mesin lalu ditutup pengaman. Nah, pengaman itu langsung jika dipaksa dibuka itu bisa mematikan mesin secara otomatis. Yang ketiga, pengaman otomatis. Pengaman otomatis itu pengaman yang bekerja ketika ada deteksi bahaya. Jadi mereka bekerja secara otomatis. Yang keempat ada location. Location itu pengaman yang bekerja dengan cara memindahkan bahaya dari jangkauan pekerja. Selanjutnya ada peralatan khusus. Peralatan khusus itu peralatan yang digunakan untuk menjauhkan si pekerja dari bahaya. Contohnya itu two-handed control. Yang keenam ada pullback or pull-out device. Jadi peralatan ini itu gunanya untuk menarik ataupun mendorong tangan operator dari adanya bahaya yang ditimbulkan dari mesin yang sedang bekerja. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Yang pertama ada fixed machine guard, yaitu pengaman yang sudah terpasang permanen ataupun tidak bisa dilepas dan dipindahkan. Di sini ada inspection panel. Nah, inspection panel itu bisa dibuka untuk mengecek mesin yang ada di dalamnya. Yang kedua ada interlocked guard. Nah, pengaman ini jika dipaksa dibuka saat mesin bekerja, itu mesin akan otomatis mati jika pengamannya dibuka. Yang ketiga di sini ada two-handed control.
Nah, to handle control ini cara kerjanya adalah dengan cara menekan dua tombol ini untuk menyalakan mesin atau menjalankan mesin. Ketika salah satu tombol dilepas, mesin tersebut akan berhenti. Nah, pindah ke bawah sini itu ada pengaman otomatis safety light curtain. Nah, safety light curtain ini bekerja ketika ada deteksi tangan atau bagian tubuh lainnya yang melewati garis merah ini, itu akan mematikan mesin. Jadi jika ada tangan atau benda lain yang melewati batas ini, itu akan mematikan mesin secara otomatis. Selanjutnya di sini ada pull back device atau pull out device. Gunanya yaitu menarik tangan operator seperti tadi, dijauhkan dari area mesin yang sedang bekerja, yang bisa menimbulkan kecelakaan atau bahaya. Persyaratan umum safeguarding atau pengaman mesin. Pengaman mesin harus memberikan perlindungan positif. Pakar pengaman harus mencegah masuknya tenaga kerja atau bagian tubuhnya ke semua tempat atau daerah berbahaya selama proses atau kegiatan berlangsung. Pengaman tidak boleh menyebabkan ketidaknyamanan dan gangguan bagi tenaga kerja. Pengaman harus cocok bagi pekerja dan mesin. Pengaman tidak boleh secara tidak perlu mengganggu produksi. Pengaman harus tahan terhadap api dan korosi. Pengaman harus memberikan perlindungan terhadap hal-hal tak terduga dan tidak melulu hanya terhadap bahaya yang sudah diperkirakan. Pengaman tidak boleh menjadi suatu bahaya tersendiri. Jadi pengaman harus bebas dari patahan-patahan, sudut-sudut runcing, tepi-tepi yang kasar, atau sumber kecelakaan yang lain. Selanjutnya ada pengelolaan safeguarding. Nomor satu, pemeliharaan. Pemeliharaan itu contohnya seperti perawatan atau servis rutin. Yang kedua, pengendalian sumber energi. Pengendalian sumber energi itu terjadi ketika kita melakukan perawatan. Nah, di saat melakukan perawatan itu ada yang namanya isolasi energi. Nah, isolasi energi itu seperti memutus sumber energi dari suatu mesin tersebut, jadi mesin tersebut gak bisa nyala. Yang ketiga, informasi dan training pegawai. Nah, informasi dan training pegawai itu pegawai diberikan informasi ataupun edukasi tentang mengapa mesin tersebut diberikan pengaman dan bahaya apa saja yang bisa timbul dari alat tersebut. Yang keempat, pematuhan program. Jadi pegawai diharapkan bisa mematuhi program kerja aman untuk melaksanakan proses servis ataupun pemeriksaan itu tadi. Yang kelima adalah pelaksanaan program. Pelaksanaan program yaitu tugas dari manajemen untuk menerapkan prosedur K3 agar meningkatkan kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan kerja. Selanjutnya masuk ke materi ketiga, yaitu kesehatan kerja. Kesehatan kerja atau Hiperkes adalah upaya untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan pekerja pada tingkat setinggi mungkin, baik secara fisik, mental maupun sosial selama mereka bekerja pada pekerja dalam semua jabatan. Hiperkes bertujuan mencegah gangguan kesehatan yang muncul akibat kondisi kerja, melindungi pekerja dari bahaya, serta memastikan pekerja ditempatkan di lingkungan kerja yang sesuai dengan kemampuan tubuh dan kondisi mereka. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja tanpa menghamburkan uang, tenaga, dan waktu. Dasar hukum Occupational Health. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 1970 tentang Keselamatan Kerja. Bab 3 Pasal 3 Syarat Keselamatan Kerja, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, keracunan, infeksi, dan penularan. Pasal 8 Kewajiban pengurus, memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik dari tenaga kerja sesuai dengan sifat pekerjaan yang akan diberikan. Yang kedua yaitu memeriksakan kesehatan dari semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya secara berkala pada dokter. Nomor 2 ada Permenaker Nomor 02 Men 1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, pemeriksaan kesehatan berkala, dan pemeriksaan khusus setelah terpapar bahaya. Nomor 3 ada Permenaker Nomor 01 Men 1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja atau PAK. Perusahaan wajib melaporkan setiap kasus penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja harus dilaporkan secara tertulis dan paling lambat dilaporkan
2 kali 24 jam. Setelah itu, perusahaan juga harus menyediakan alat pelindung diri dan melakukan usaha-usaha preventif. Contohnya seperti edukasi itu tadi. Penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja atau PAK adalah penyakit yang disebabkan langsung oleh aktivitas kerja, alat kerja, bahan kerja, atau lingkungan kerja. Artinya, penyakit tersebut muncul karena faktor pekerjaan, bukan karena kebiasaan hidup ataupun faktor keturunan. Contoh penyakit akibat kerja. Yang pertama, di sini ada gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran bisa disebabkan oleh kebisingan yang terlalu tinggi, yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran seperti kuping sakit, berdengung, ataupun kehilangan pendengaran itu sendiri. Nah, di sebelahnya ada white finger vibration. White finger vibration disebabkan karena pemaparan getaran oleh alat yang bergetar secara terus-menerus. Nah, ciri-cirinya itu jari-jari menjadi putih, lalu jari juga bisa kehilangan atau mengurangi kekuatan genggaman. Setelah itu juga membuat tangan seperti mati rasa. Di sebelahnya ada kulit mengelupas. Kulit mengelupas bisa disebabkan oleh paparan sinar matahari yang terus-menerus. Jadi ketika sedang bekerja di luar ruangan seperti di pertambangan yang cuacanya itu panas dan terik mataharinya sangat kuat, nah mereka itu bisa menyebabkan kulit terbakar dan mengelupas. Pindah ke bawah sini, itu ada sakit punggung. Sakit punggung itu disebabkan oleh mengangkat barang yang terlalu berat dan tidak menerapkan posisi ergonomi. Nah, jadi bekerja menjadi sakit punggung ataupun nyeri otot di bagian punggung. Di bagian sebelah sini itu ada batuk. Batuk itu disebabkan oleh debu-debu yang terhirup ke hidung yang menyebabkan batuk-batuk. Debu-debu itu bisa berasal dari lingkungan kerja yang di luar ruangan, seperti di pertambangan yang banyak debu-debu. Nah, di sini selanjutnya ada batas tingkat kebisingan dan upaya yang dapat dilakukan. Karyawan dilarang diberikan izin bekerja jika area kerja memiliki tingkat kebisingan yang sama atau lebih dari 85 desibel. Ketika tingkat kebisingan sama atau lebih dari 85 desibel, harus dilakukan upaya-upaya untuk menurunkan kebisingan hingga di bawah 85 desibel. Semua upaya harus dilakukan sebisa mungkin untuk menurunkan level kebisingan di area dengan level kebisingan di atas nilai ambang batas. Upaya yang bisa dilakukan itu seperti menambah peredam akustik di dinding, langit-langit, atau lantai. Yang kedua itu bisa menggunakan barrier atau sekat antara pekerja dan mesin. Jadi pekerja dan mesin itu diberi sekat, namun sekat tersebut transparan, jadi si pekerja tetap bisa memantau mesin. Istilahnya kayak seperti beda ruangan kayak gitu. Hal-hal yang harus dilakukan di area kebisingan tinggi. Area kerja tersebut harus dipasang demarkasi secara jelas. Demarkasinya biasanya berwarna kuning dan hitam. Melarang pekerja berada di area tersebut kecuali dilengkapi PPE yang sesuai, yaitu earplug atau earmuff. Biasanya ada rambu seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada tabel tingkat kebisingan dan pemaparan harian. Nah, untuk tingkat kebisingan 85 desibel itu pemaparan hariannya hanya 8 jam, dan 88 desibel itu hanya 4 jam. Setelah itu naik ke 91 desibel yaitu 2 jam. Selanjutnya ada 94 desibel yaitu 1 jam. Lalu ada 97 desibel itu hanya 30 menit. Dan yang paling tinggi itu 100 desibel itu hanya sekitar 15 menit. Selanjutnya di sini ada nilai ambang getaran berdasarkan Kepmen nomor 51 tahun 1999. Nilai ambang batas getaran untuk pemajanan lengan dan tangan. Nah, di sini juga ada tabel yang berisi jumlah waktu pemajanan per hari kerja, meter per detik kuadrat, dan juga gram. Untuk 4 meter per detik kuadrat, waktu pemajanan per hari kerja itu hanya 4 jam kurang dari 8 jam. Untuk 6 meter per detik kuadrat itu 2 jam kurang dari 4 jam. Selanjutnya ada 8 meter per detik kuadrat itu 1 jam kurang dari 2 jam. Dan yang terakhir 12
meter per detik kuadrat itu kurang dari 1 jam. Di sini ada catatan 1 gram ini itu sama dengan 9,81 meter per detik kuadrat. Kita bisa mencegah penyakit finger vibration tadi, white finger vibration, itu dengan menggunakan sarung tangan yang bisa menahan getaran. Juga bisa dengan cara perawatan rutin alat yang bergetar itu tadi, dengan pergantian pantalan yang meredam getaran secara berkala. Selanjutnya di sini ada kolesterol. Kolesterol tinggi bisa termasuk penyakit akibat kerja atau PAK apabila lingkungan kerja atau pola kerja menjadi faktor yang menyebabkan atau memperburuk kondisi tersebut. Jadi kolesterol tidak muncul karena satu jenis pekerjaan tertentu, tetapi muncul karena kebiasaan dan kondisi kerja yang mempengaruhi metabolisme tubuh. Beberapa alasan mengapa kolesterol dapat dianggap terkait dengan pekerjaan meliputi stres kerja, pola kerja tidak teratur, pola makan tidak sehat di tempat kerja. Selanjutnya ada bahaya kolesterol. Kadar kolesterol yang tinggi atau berlebih akan menumpuk di dinding pembuluh darah dan menimbulkan kondisi yang disebut aterosklerosis, yaitu penyempitan atau pengerasan pembuluh darah. Kondisi ini adalah langkah awal terjadinya masalah yang lebih serius, yaitu penyumbatan aliran darah atau pembuluh darah. Jika kolesterol tinggi dibiarkan saja, kolesterol bisa menjadi masalah yang lebih serius, bahkan bisa menjadi cikal bakal penyakit stroke dan jantung. Atasi kolesterol di tempat kerja dengan cara 1. Atur pola makan saat bekerja. 2. Kelola stres kerja. Yang ketiga, pantau kesehatan secara rutin. Dan yang keempat, atur jadwal kerja dan tidur. Nah, di sini ada ilustrasi terjadinya penyumbatan karena kolesterol berlebih. Jadi ini kolesterolnya menumpuk di bagian dinding-dinding pembuluh darah dan menyebabkan penyumbatan. Di sini ada tabel klasifikasi LDL dan HDL, kolesterol, total kolesterol dan triglycerides. Untuk LDL atau kolesterol jahat, di sini ada keterangan kurang dari 100 itu optimal, 100 sampai 129 itu mendekati optimal, 130 sampai 159 itu batas normal tinggi, 160 sampai 189 itu tinggi, lebih dari 190 itu sangat tinggi. Untuk HDL atau kolesterol baik itu kurang dari 40 disebut rendah, lebih dari 80 itu tinggi. Untuk total kolesterol sendiri kurang dari 200 itu yang diperlukan, 200 sampai 239 itu batas normal tertinggi, dan lebih dari 240 itu tinggi. Untuk triglycerides less than 150 atau kurang dari 150 itu normal, 150 sampai 199 itu batas normal tertinggi, 200 sampai 499 itu tinggi, equal to or higher than 500 atau sama atau lebih dari 500 itu sangat tinggi. Selanjutnya kita masuk ke materi ergonomi. Ergonomi ialah penerapan dari ilmu biologi manusia yang sejalan dengan ilmu rekayasa untuk mencapai penyesuaian bersama antara pekerjaan dan manusia secara optimum dengan tujuan agar bermanfaat demi efisiensi dan kesejahteraan ILO. Ergonomi berkaitan dengan interaksi antara manusia, alat kerja, dan lingkungannya. Tujuan dari ergonomi adalah merancang faktor-faktor yang ada di tempat kerja agar dapat meminimalisir efek bahaya yang timbul dan meningkatkan produktivitas. Filosofi utama dari ergonomi adalah penyesuaian tempat kerja terhadap manusia. Dengan mengukur aspek-aspek di atas dan interaksinya, ergonomi bisa menghasilkan sistem kerja yang aman, efektif, dan produktif. Di sini ada contoh-contoh bahaya ergonomi. Yang pertama ini duduk secara membungkuk. Duduk membungkuk bisa menyebabkan postur pekerja menjadi bungkuk dan menyebabkan produktivitas berkurang. Di sebelahnya ada orang yang sedang mengangkat berat. Nah, orang yang mengangkat berat ini tidak menggunakan posisi ergonomi yang bisa menyebabkan nyeri otot punggung ataupun sakit punggung. Di sebelahnya lagi ada orang yang sedang duduk di depan komputer, namun tidak menerapkan posisi ergonomi. Mengapa? Karena posisi kepala itu terlalu dekat dengan layar komputer yang bisa menyebabkan mata sakit. Nah, di sini saya juga membuat tabel identifikasi masalah ergonomi. Di
Sini ada metode, langkah yang dilakukan, dan tujuan. Saya membuat tabel ini dan menemukan 3 metode, yaitu observasi atau pengamatan langsung. Langkah yang dilakukan yaitu mengamati postur kerja seperti membungkuk, memutar tubuh, berdiri lama. Selanjutnya ada melihat cara penggunaan alat, apakah terlalu jauh atau sulit dijangkau. Nah, nomor 3, memperhatikan gerakan repetitif atau posisi statis lama. Dan yang terakhir, mengecek kondisi lingkungan kerja seperti pencahayaan, suhu, dan ruang kerja. Tujuannya yaitu mengetahui masalah ergonomi yang terlihat secara langsung. Untuk metode kedua yaitu checklist atau daftar pemeriksaan. Mengisi checklist ergonomi berisi poin postur tinggi, meja atau kursi, jangkauan alat, beban kerja, dan lain-lain. Memberi tanda checklist atau sesuai dan memberi tanda silang atau tidak sesuai. Mencatat bagian yang tidak sesuai sebagai indikasi masalah yang perlu diperbaiki. Menghitung jumlah resiko dari hasil checklist. Nah, tujuan dari metode checklist itu tadi adalah mendapatkan penilaian sistematis terhadap faktor ergonomi. Metode yang terakhir yaitu pendekatan dan komunikasi dengan karyawan. Melakukan tanya jawab dengan keluhan seperti nyeri, pegal, atau lelah. Mendiskusikan proses kerja untuk mengetahui titik ketidaknyamanan karyawan. Yang ketiga, meminta saran perbaikan langsung dari karyawan atau pekerja. Yang keempat, membangun komunikasi terbuka agar pekerja merasa nyaman melaporkan masalah. Tujuannya yaitu mendapatkan informasi langsung dari pekerja mengenai kondisi kerja yang tidak terlihat saat observasi. Manfaat menerapkan ergonomi di lingkungan kerja. Yang pertama, dapat mengurangi resiko kecelakaan, dapat mengurangi resiko masalah kesehatan, dan dapat meningkatkan performa dan produktivitas kerja. Masuk ke materi terakhir, yaitu alat pelindung diri atau APD. Apa itu alat pelindung diri atau APD? APD, alat pelindung diri, adalah semua perlengkapan yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi tubuh dari potensi bahaya saat bekerja. APD berfungsi sebagai perlindungan terakhir ketika bahaya tidak bisa dihilangkan sepenuhnya melalui rekayasa, teknik, atau prosedur kerja. Nah, di sini ada contoh gambar-gambar APD seperti helm safety, kacamata safety, earmuff, face shield, respirator, safety glove, safety shoes, backpack, dan body harness yang akan saya jelaskan lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Sebelum menjelaskan APD yang tadi, saya di sini akan menjelaskan tentang pemilihan APD. Seringkali APD yang telah disiapkan oleh perusahaan tidak digunakan oleh para pekerja. Alasan dari pekerja seputar ketidaknyamanan, memperlambat pekerjaan, tidak cocok, dan lain-lain. Untuk itu, dalam melakukan pemilihan APD, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti kenyamanan, mudah digunakan, pas, penyediaan, hygiene, daya tahan, dan sesuai standar. Nah, ini dia. Saya akan menjelaskan macam-macam APD, fungsinya, dan namanya. Yang pertama di sini ada safety helmet. Safety helmet itu digunakan di bagian kepala untuk melindungi bagian kepala dari kejatuhan benda atau terketatap atau terbentur benda-benda keras. Nah, yang kedua itu adalah wear pack. Wear pack itu adalah baju kerja yang digunakan pekerja saat melakukan pekerjaan. Yang ketiga di sini ada safety glass. Safety glass itu digunakan untuk melindungi mata dari partikel-partikel yang bisa masuk ke mata dan mengganggu penglihatan. Di sini yang di bawah itu ada safety shoes. Safety shoes itu digunakan untuk menghindari benda-benda yang terjatuh yang bisa menyebabkan kaki tertiban ataupun bisa menyebabkan cedera kaki yang cukup serius karena kejatuhan benda berat itu tadi. Lanjut, di sini ada earmuff. Earmuff itu digunakan untuk meredam kebisingan yang berlebih yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Di bawah sini ada respirator. Respirator digunakan supaya kita itu terlindung dari gas-gas yang tidak boleh dihirup oleh paru-paru. Nah, di atasnya ada face shield. Face shield melindungi muka bagian depan dari partikel seperti debu ataupun percikan-percikan api ketika melakukan pengelasan ataupun pemotongan besi dan lain-lain. Nah, di bawah di sini ada
safety glove. Safety glove itu kita melindungi tangan dari goresan-goresan benda tajam. Selain itu juga bisa melindungi tangan dari suhu yang cukup tinggi. Nah, yang terakhir itu ada body harness. Body harness ini itu digunakan ketika kita bekerja di kayak tempat kerja yang itu membutuhkan pengaman supaya kita tidak terjatuh. Jadi body harness itu digunakan ketika bekerja di tempat yang cukup tinggi, contohnya di gedung. Nah, jadi kita membutuhkan safety harness supaya kita itu ada kaitannya, ini pengait ini, supaya kita tidak terjatuh. Misalkan terjatuh pun kita tidak jatuh ke tanah beneran, melainkan masih ada pengaman ini. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau belibet. Sekian, terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.